karena demokrasi ini harus bisa sejalan juga dengan ketuhanan yang Maha Esa, begitu. Kalau menyangkut agama, tadi Anda sudah menyebut soal Panji menyindir soal sholat begitu ya. Sholat Anda merasa umat Islam, saya pun umat Islam merasa didiskreditkan karena memilih pemimpin jangan hanya yang rajin sholat saja. Itu catatan Anda pertama. Tapi apakah ketika bertubi-tubi yang Anda sampaikan itu termasuk bahwa NU dan Muhammadiyah punya tambang, itu yang menurut Anda tadi bertubi-tubi, apakah juga unsur itu? Karena NU sendiri tidak mengakui bahwa Angkatan Muda NU dan Aliansi Muhammadiyah, Aliansi Muda Muhammadiyah itu bagian dari mereka. Justru kami pelapor ini lebih luas, tidak menyinggung masalah ormas. Silahkan mungkin ormas kami juga mungkin dikritisi, silahkan. Justru karena pelaporan itu yang saya lihat, pelaporan pertama menyertakan pasal 300 KUHP, pasal 301 KUHP, dan pasal-pasal yang berkenan dengan undang-undang keormasan. Itu kita tidak sampaikan, karena silakan untuk mengkritik, cuman saya hanya fokus konsentrasi terhadap masalah dugaan penistaan agama. Jadi saya nggak mau masuk ke ranah itu, kemudian juga masalah-masalah yang lain. Saya hanya fokus permasalahan ini kepada permasalahan yang menyinggung masalah ada dugaan penistaan agama, begitu. Baik, kalau terkait pencemaran nama baik, pasal 310 yang barusan Anda sebutkan, 310 dan 321 di KUHP lama, meskipun sudah diganti di KUHP baru menjadi 433 dan 442 untuk pencemaran nama baik, itu nanti akan dipertahankan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri yang di KUHP baru. Dan itu semua akan memenuhi syarat proporsionalitas, kemudian juga subsidiaritas oleh hakim. Makanya pasal pencemaran nama baik di 310 itu, alasan itu menjadi penghapusan pidana dihapuskan di situ, Bung Novel. Jika kemudian hakim membaca itu sebagai bukan pencemaran... Saya singgung pasal 310, 311, saya nggak singgung dari tadi. Yang saya sampaikan pasal 300 KUHP, itu KUHP yang baru, itu 300 dengan ancaman orang-orang yang melakukan ini. Saya ada bawa tuh jelas. Jadi berdasarkan ini, tolong dicerna baik-baik gitu. Ini sudah jelas pasal 300 itu mengatur daripada orang-orang bersinggungan dengan agama. Ini sangat penting karena memang walaupun pasal lama itu lebih berat, 156A itu hukuman maksimalnya penjara, dan undang-undang daripada yang menjerat kepada penistaan agama itu sudah diatur dari tahun 1965 dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Begitu juga ada pasal 156A. Kemudian sekarang diperbarui. Yang penting daripada realitas yang terjadi, yaitu harus betul-betul undang-undang ini harus berlaku. Dan ini kita menguji KUHP yang baru, kita uji apakah betul-betul bisa dijalankan dengan proporsional, dengan keadilan, tanpa melihat daripada desas-desus kepentingan politik. Karena ini saya juga baru dihadapan dengan politikus, kok jadi aneh gitu. Politikus masuk ke sini-sini dalam ranah apa gitu. Padahal kita tidak menyinggung-nyinggung dari pertama masalah politik. Kemudian walaupun saya dipojokkan, wah ini hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang, kepentingan daripada segolongan orang. Saya nggak pernah diskriminasi siapapun. Yang menista agama saya laporkan tanpa pandang bulu. Saya nggak lihat presidennya siapa, saya nggak lihat partainya siapa, saya nggak lihat dari kelompok mana, saya nggak pernah lihat. Begitu menyinggung masalah agama, saya laporkan. Baik, tadi kan sejak awal Anda melihat bahwa mensrea ini bikin gaduh, bikin demokrasi kita terkoyak-koyak. Maka hari ini kita hadirkan seorang politisi dan dari PDI Perjuangan, yang Anda punya sejarah panjang sendiri dengan PDI Perjuangan, tapi kita tidak kesana ranahnya, bahwa politisi di sini karena terkait dengan demokrasi Indonesia kita, Bung Novel. Jadi hari ini kita hadirkan politisi untuk itu, bukan untuk bicara yang lain, bicara terkait demokrasi Indonesia. Ya, jadi saya sampaikan dari pertama, jangan ditarik-tarik. Walaupun apapun, siapapun, ini adalah murni yang saya lakukan, bukan sekali dua kali. Ini udah sering. Ini sudah berapa kali yang saya melihat tidak ada efek jerak. Untuk itu KUHP ini diuji yang baru ini untuk bisa
memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia, bagi rakyat Indonesia, dan ada efek jera untuk tidak mereka mengulangi lagi. Karena pasti ada pro kontranya akan dihadap-hadapi. Dan ini sangat berbahaya kalau tidak disikapi dengan cepat, dengan tegas, maka akan berlarut-larut, akan memancing, yaitu bisa di kondisi di masyarakat itu sendiri gitu. Akhirnya mereka sangat bersinggungan di lapangan dan ini sangat berbahaya. Tapi kalau sudah diselesaikan dengan cepat seperti ini, masyarakat sudah aspirasinya yang terganggu ini, yang betul-betul merasa akidahnya tergadaikan, mereka bisa berharap kepada penegak kepolisian ada itikat baik, ada suatu gerbang yang menuju bahwa ada perubahan dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu gitu. Baik, Bung Melki, sekaligus closing statement, Bung, dari Anda sebelum kita menuju ke azan maghrib, silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Saya rasa saya perlu sedikit mengklarifikasi dan menjawab beberapa hal yang sebelumnya jadi topik ya, sekaligus closing statement. Pertama soal tiap kali ada politisi PDI Perjuangan, artinya ini isu politik. Enggak. PDI Perjuangan itu adalah partai politik yang sepakat bahwa partai politik itu hidupnya nggak cuma soal elektoral, nggak cuma soal pengumpulan suara, nggak cuma soal pencarian suara. Tapi partai politik itu harus hadir untuk menghidupi aspirasi masyarakat, menghidupi kesusahan masyarakat. Bencana alam di Sumatera, PDI Perjuangan datang. Bencana alam dimanapun, PDI Perjuangan datang. Tiap ada keluh kesah publik, PDI Perjuangan pun berusaha untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau hari ini soal Pandji Pragiwaksono, kedepannya nggak cuma soal Pandji Pragiwaksono lagi. Tapi siapapun yang berusaha untuk menyampaikan suara-suara kritisnya pada pemerintah, siapapun yang berusaha untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya, bahkan pemerintahan yang lebih baik, ya kita harus dukung, termasuk partai politik. Karena itulah esensi konstitusi, semua orang dijamin oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapatnya dan berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Yang kedua, saya dengar tadi ada statement yang cukup agak mengiris gitu, dan saya miris ya. Jadi PDI Perjuangan dikatakan sebagai partai yang selalu mengklaim menjaga Pancasila, tapi berusaha untuk mereduksi Pancasila lewat RUU haluan ideologi Pancasila, bahkan katanya mau menghapus Pancasila. Saya sampaikan dan saya klarifikasi ke publik hari ini, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali itikat, bahkan niat sedikit pun dari PDI Perjuangan untuk menghapuskan Pancasila. Justru PDI Perjuangan adalah partai yang terdepan membela Pancasila, membela konstitusi, membela kemaslahatan rakyat banyak. Jadi kalau ada orang bilang bahwa, oh ya PDI Perjuangan itu percaya Ekasila, percaya Trisila dan lain sebagainya, dan itu artinya mau menghapus konstitusi. Saya katakan itu salah besar. Artinya orang itu belum bisa memahami esensi pemikiran Bung Karno, pemikiran Pancasila dan lain sebagainya. PDI Perjuangan percaya Pancasila harus dipertahankan. Baik, Bung Novel, mohon maaf, kita harus ke azan maghrib. Kita harus azan maghrib, Bung Novel, mohon maaf. Bung Melki, politisi dari PDI Perjuangan, dan Bung Novel, tim pembela ulama dan aktivis. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa NTV Prime akan kembali dengan informasi lainnya saat lagi.